Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mama Jessica? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Didia? Alhamdulillah sehat juga. Saya izin bertanya sedikit ya. Boleh. Betul ya, dulu Ananda Jessica itu merupakan alumni dari SDIT Fathahillah. Iya betul. Dan nama kepanjangan dari Jessica dan angkatan keberapa ya, Mam? Jessica Putri Naswa itu angkatan kelima. Angkatan kelima. Oke, saya bertanya sedikit ya, Mam. Bagaimana kepuasan Mama setelah menyekolahkan Ananda Jessica di SDIT Fathahillah? Alhamdulillah cukup puas. Dulu kan Jessica orang tidak percaya diri ya, tapi semenjak sekolah di STIT Fathahillah, Jessica jadi ada percaya diri, lebih percaya diri deh dibandingin dulu sekolah di TK dia suka malu, tapi semenjak sekolah di STIT Fathahillah percaya diri deh sekarang. Baik. Untuk sekarang Ananda Jessica bersekolah di mana, Mam? Di sekolah MAN 13 MAN 13 merupakan sekolah yang bagus sih, alhamdulillah sekolah terbaik lah ya di Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah ya. Untuk Ananda Jessica, ilmu apa yang masih melekat yang didapatkan dari SDIT Fathahillah untuk Ananda Jessica sendiri? Alhamdulillah Jessica di sekolah di SDIT Fathahillah itu pertama agama ya, dia sikapnya, adabnya bagus terhadap orang tua, terhadap orang lain. Terus apalagi agamanya. Kalau sekarang saya lebih agamanya lebih banyak dia tahu, jadi saya kadang suka nanya ke Jessica, lebih nanya banyak ke Jessica tentang agama, dia lebih banyak lah ilmu agama semenjak. Jadi sekarang Ananda Jessica yang lebih banyak mengajari Mama gitu. Iya betul sekali ya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Alhamdulillah berarti Mama memiliki kepuasan sendiri ya untuk menyekolahkan anak di SDIT Fathahillah. Sedikit pesan dan kesannya bersekolah di sini, Mam. Kesannya alhamdulillah, kesannya ya cukup alhamdulillah puas. Apa yang diharapkan saya sebagai ibu ya, orang tua terutama dalam mendidik agama ya. Kan itu aja sih kalau pesannya, semoga dipertahankan lagi lah sistem pengajarannya, lebih dipertahankan lagi, lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih ya, Mam. Terima kasih sama-sama. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali Mama. Mama dari Ananda, Raihan Adrian Ferdiansa dan Reja Ahadrian Firmansyah. Untuk Rehan sendiri angkatan keberapa, Mam? Dan Reza angkatan keberapa? Untuk Raihan itu angkatan kedua, sedangkan Reja itu angkatan ke-6. Terus adiknya Reza masih tetap ada di Fathahillah? Iya. Kebetulan kita generasi 3 ya. Jadi yang ketiga masih ada di SDIT Fathahillah kelas 5. Alhamdulillah, berarti memang sepertinya sangat melekat ya di hati. Saya izin bertanya sedikit ya, Mam, boleh ya? Iya, boleh silakan. Sedikit yang mau saya tanyakan. Ananda Rehan, Ananda Reza. Setelah Ananda Rehan dan Ananda Reza bersekolah di SDIT Fathahillah, ada nggak perubahan dari tingkah, perilaku, akhlak sendiri yang mereka tunjukkan setelah bersekolah di sini? Oh iya, alhamdulillah ya. Mereka sekarang untuk sholatnya pun sudah tertib, sesuai dengan waktu sholatnya, tidak pernah menunda. Terus untuk ngaji pun sama, kita selalu mengadakan pengajian juga setiap habis maghrib, pengajian keluarga. Dan alhamdulillah mereka bisa saling mandu gitu, saling memimpin gitu, karena mereka mungkin sudah ada basicnya di sekolahan ya. Terus untuk hafalan-hafalannya juga alhamdulillah mereka masih ya bekal dari SDIT Fathahillah masih nyambung juga di SMP-nya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Alhamdulillah sekali. Untuk sekarang Ananda Reza sendiri sudah menempuh pendidikan apa saja, Mam, setelah lulus dari sini? Dan Ananda Raihan? Kalau untuk Raihan
sendiri, dia sekarang lebih aktif ke praktisi di lapangan ya. Kayak misalkan dia mungkin dia kan banyak ini ya, nyimak-nyimak pengajian gitu ya. Nah di pengajian itu ada ngasih tahu kalau kita tuh hidup nggak bisa hanya dari teori, tapi juga harus praktisi. Nah alhamdulillah dia bergerak di mesin, iya bisa, plus pertanian kayak perikanan juga dia hobi banget gitu. Jadi semuanya alhamdulillah apa yang diajarkan sama SD Fathahilah bisa apa ya, menjadi bekal terus menjadi realitas saat ini gitu. Begitu juga dengan Reza sekarang jadi lebih mandiri, jadi lebih disiplin dengan dirinya gitu ya, apalagi dia punya cita-cita insya Allah dokter gitu. Sekarang udah masuk SMA dan di situ pendidikan di SD itu menerapkan dia disiplin akan dirinya, terus pengembangan pemikiran, pola pikirnya juga. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Bu Yulia sehat. Saya izin bertanya sedikit ya, Mam. Menyatakan bahwa Mama merupakan wali dari siswa alumni dari SDIT Fathahilah, betul? Betul. Anak saya di SDIT Fathahilah ada 3. Yang pertama Erlando Kausar Al-Zahran, kedua Azelia Akila Zahra, yang ketiga Luna Raihana. Erdo itu di angkatan keempat, Azel angkatan ke-6, Luna angkatan 8. Oke. Berarti 3 generasi ya, Mam ya, menyekolahkan anak di SDIT Fathahilah. Saya sedikit bertanya, bagaimana pendapat Bunda setelah menyekolahkan anak-anaknya Bunda di sekolah ini? Apakah memang sesuai dengan harapan yang diinginkan? Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Karena harapan saya kan inginnya sih punya anak itu kita bangun base-nya itu agama, terutama dari SD sampai SMP, paling tidak sampai SMP. Nah terus alhamdulillah di sini saya ketemu dengan waktu yang zaman Eldo ya, Adeluna itu tafiznya sangat bagus gitu. Jadinya ya untuk Eldo selesai 3 juz, Azel 3 apa 2 gitu, saya lupa. Terus kalau yang Luna 2,5 juz dia kan hafal. Alhamdulillah ya, Mam ya. Terus sekarang Ananda tersebut sekolah di mana, Mam? Kalau Eldo yang pertama sekarang rezekinya alhamdulillah dia di Turki, dia ada di Ihram Sugade, dan sekolahnya juga base-nya itu tetap ada Qurannya. Kalau ilmunya ilmu yang cuma matematik, IPA dan geografi gitu. Kalau Azel dia sekarang di SMAN 38, kalau Una di pesantren Al Andalus. Setelah bersekolah di sini, ilmu yang didapatkan untuk ke jenjang selanjutnya itu bermanfaat tidak? Ilmu yang didapatkan di SDIT berguna tidak untuk anak-anak tersebut di jenjang-jenjang selanjutnya? Pasti berguna Bu, pasti berguna. Terus kalau ilmu umum ya, dan alhamdulillahnya memang anak saya bukan anak yang bermasalah. Ilmunya berguna, terutama di hafalannya. Itu ya ternyata kalau kita ibu-ibu yang bergaul banyak ya, itu ternyata nggak semua anak itu passionnya itu menghafal tuh nggak banyak. Ternyata saya baru melihat itu Jakarta Selatan kayaknya paling banyak perubahannya itu apa hafalan baru kesininya mulai menjamur tuh. Secara tidak langsung setelah anak menempuh pendidikan di SDIT Fathahilah selama 6 tahun, ada tidak perubahan secara signifikan yang dimunculkan oleh anak-anak? Ada Bu, terutama sih soal, kalau di sini sih soal ibadah ya, terus belajarnya teratur. Tapi kalau ibadah terutama di abang, di anak pertama itu dia kalau anak-anak lain kan diingetin ya, kalau dia sudah hampir tidak diingatkan dia sholat sendiri gitu. Gak beda, adik-adiknya sih masih, tapi kalau abang tuh pengaruh banget. Sangat berpengaruh berarti ya. Iya. Untuk itu
Bagaimana tingkat kepuasan Mama setelah menyekolahkan anak di SDIT Fatahillah? Puas Bu, puas banget. Puas banget soalnya ya anak saya ya itu ya mungkin yang kata-kata ini ya, kalau kita mencintai Al-Quran itu jalannya mulus gitu. Nah, dan ini saya termasuk yang kategori karena anak saya nggak tahu dia emang suka kali ya belajar Quran, nggak tahu ya, itu lurus semuanya. Semua harapan bisa tercapai ya. Betul, betul. Mungkin yang terakhir Mang, bisa diberi pesannya untuk SDIT Fatahillah bagaimana kedepannya biar lebih maju lagi. Pesannya sih perbaiki itu ya, terutama dari segi hafalan atau tahsin. Mungkin lebih bagus sih tahsin dulu ya, jadi tahsin diperbaiki baru nanti masuk hafalan. Kalau yang untuk umumnya ya mungkin gurunya harus lebih semangat kan, karena setiap tahun kan itu ya, setiap tahun beda-beda ya tipikal anak gitu. Jadi jangan mudah menyerah lah gitu supaya terus lebih inovatif gitu. Gurunya juga harus lebih belajar lagi. Baik Mas, terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih. Semoga Ananda bisa menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, agama dan orang tuanya. Amin. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi. Apa kabarnya Umi? Kabar baik. Alhamdulillah. Bu Yulia tanya-tanya sedikit ya Umi. Betul ya Umi, bahwa Umi merupakan salah satu wali siswa yang alumni dari SDIT Fatahillah. Ya, ada 3 anak saya dari sini, angkatan 2, angkatan 4, dan angkatan 6. Masya Allah. Terus sekarang masih ada yang di sini nih? Sekarang masih ada 31. Oh, dari sini aja kita sudah bisa menilai ya tingkat kepuasan Umi di SDIT Fatahillah. Alhamdulillah sekali ya Umi. Bagaimana Umi, boleh diceritakan sedikit Ananda Ayas ini, dari namanya, angkatan keberapa, kemudian apa yang Ananda dapatkan setelah bersekolah di sini selama 6 tahun? Ya, alhamdulillah. Kalau menurut kurikulum, target-targetnya tercapai. Seperti pelajaran-pelajaran mereka menerima dengan baik, hidup juga dengan guru-guru yang semangat, kompak, dengan komite juga. Alhamdulillah semuanya tercapai ya Bu. Kayak target hafalan anak saya itu 3 juz dapat. Setelah lulus dapat sertifikat juga ya, sertifikat lulus. Kemudian jika ada masalah, anak-anak itu respon guru cepat gitu, maksudnya oh ya kenapa Bu ini gini gitu, akan diselesaikan dengan baik dengan musyawarah gitu kan. Ya selama ini anak-anak juga enjoy ya, walaupun pulang siang gitu ya, jam 3, jam 4 ya, dianggap sebagai apa ya, kalau udah sore itu mereka sudah seperti dunianya mereka bermain aja gitu ya, walaupun kadang-kadang ada keluhan kayak taekwondo mereka capek, tapi ya sudah, itu kan wadah untuk mereka motoriknya lebih bagus. Baik Umi. Kemudian Umi, setelah 6 tahun bersekolah di sini, ada nggak dari tingkat perubahan tingkah laku, perilaku, kemudian akhlaknya sendiri yang tadinya sebelum di sini masih males-malesan nih untuk sholat, setelah mereka mempelajari ilmu-ilmu yang memang diajarkan di SDIT Fatahillah, ada nggak perubahan tersendiri? Kalau saya sih harapannya kalau anak tuh misalnya selain cerdas gitu ya, ya itu utamanya anak-anak menjadi anak yang solehan, taat kepada guru, adab-adabnya juga diperhatikan, tidak sekedar pintar, tapi mereka juga jadi anak yang smart ya, yang taat pada guru, berkawan dengan baik, sosialnya juga bagus, itu aja. Kalau boleh tahu Umi, sekarang Ananda Ayas itu sudah menempuh pendidikan apa ya Umi? Kemarin alhamdulillah rezekinya SMA diterima di Imam Hatib ya, beasiswa. Kemudian sekarang nanti akan lanjut juga kuliah di Ankara. Yang kedua di Insan Cendekian.
itu maksudnya masih di dalam negeri atau sudah merancang ke luar negeri? Kalau yang di ALS kan sudah di sana. Nah, kalau Abdullah Farhan, insya Allah sih ingin juga ya melanjutkan S1 atau S2. Insya Allah, doain aja. Iya, untuk Ayas tersendiri nih menempuh pendidikannya memang kami dengar bahwa sudah menempuh ke luar negeri ya Nia. Maksudnya ini boleh diberitahu kan kami? Maksudnya itu dia kuliahnya di bagian apa, kampusnya apa, daerahnya di mana, negaranya apa? Kalau SMA-nya namanya Imam Hatib Internasional ya, memang Turki mengadakan beasiswa buat anak-anak yang berprestasi untuk sekolah di sana. Di mana itu? Jadi di Ankara, kebetulan ditempatkan di Ankara. Jadi ada beberapa kota nanti anak itu akan disebar ya, ada yang di Istanbul, ada di Konya dan berbagai macam itu. Nah, kebetulan Ayas diterima di Ankaranya, di kota Ankara. Istanbul. Ya, Ankara. Ankara itu provinsi. Wah, luar biasa sekali ya Umi ya. Masya Allah, memang pengalaman siswanya lebih dari gurunya sekarang ya Umi. Alhamdulillah. Satu lagi Umi mungkin bisa diberikan pesan dan kesannya untuk SDIT Fatahiyah tersendiri. Kesannya sudah lebih baik karena fasilitasnya sudah bertambah ya, seperti musola, kamar mandi juga sudah bersih, apalagi ya, misalnya gurunya juga sudah mulai ada peningkatan. Kemudian kalau untuk pesannya, semoga kualitasnya jangan menurun, kalau bisa lebih baik, guru-guru juga lebih berkompeten di bidangnya masing-masing ya, jangan sampai ada semangat yang turun untuk anak-anak gitu. Semuanya pasti akan saling mendukung gitu ya, dengan komite juga bekerja sama dengan baik. Baik Umi, baik Umi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Mungkin hanya itu saja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.